Yang saya hormati, ini panitia Isra Mi'raj, memperjuangkan suksesnya acara Isra Mi'raj. Semoga perjuangannya mensukseskan acara ini Allah ridhoi dan Allah beri rahmat, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, seperjuangan, sehidup, semakan santriwan santriwati. Ini sebenarnya santriwan santriwati ini orang-orang ini sebenarnya tidak ada orang santriwan santriwati, muslimin musliman. Ini agak benar. Ini kalau santriwan santriwati ini bahasanya saya tidak tahu ini apa bahasa Arab, apa bahasa Inggris, apa bahasa Jamilah. Dari santriwan santriwati, cuman yang jelas dia laki-laki dan perempuan. Istilah penting itu, muslimin musliman, santri yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang tadi, saya baru datang. Mungkin banyak orang yang belum kenal saya. Saya juga belum banyak kenal banyak orang. Yang tahu nama saya itu kan Chandra Kirana, betul? Betul, nama asli saya itu Chandra Kirana. KTP saya Chandra Kirana, kakak saya Chandra Kirana, ijazah saya Chandra Kirana, betul. Saya lahir di desa Rantau Kapas Mudo, bapak saya asli Rantau Kapas Mudo. Saya dulu SD-nya di desa Pelayangan, Rantau Kapas Mudo, Rantau Kapas Tuo, nyeberang laut, Jembatan Panjang, ini desa Pelayangan. Di situ nama saya masih Chandra Kirana. Selesai SD saya ngafal Quran. Saya dulu ngafal Qurannya samalah dengan santri-santri. Kami juga pernah mondok. Kalian kelas 1, saya juga pernah kelas 1. Kalian kelas 2, kami pernah kelas 2. Kalian kelas 3, saya pernah kelas 3. Kalian makan nasi mentah, saya lah dulu sekali. Kalian tidur digigit nyamuk, saya pernah merasakan juga. Tidurnya kedinginan, saya juga pernah kedinginan. Berarti pengalaman santri itu wajar. Semua susah. Semua susah. Tidak ada di pondok mana baik sama lah nak. Tetap sama. Apa nama salafiyah itu sama lah pondok salam. Loh, jadi hari ini saya selesai SD, saya ngafal Quran di Jambi seberang, Pondok Pesantren Al Mubarak. Nama saya masih Chandra Kirana. Dulu saya waktu ngafal, saya MTQ tingkat provinsi di Tungkal. Jadi saya balik, datuk saya ngetes Quran saya itu ditukul be pakai bilah. Apa bilah kaya? Apa? Jadi ini saya itu ditukulnya oleh datuk saya. Datuk saya lulusan Pondok Pesantren Saadatud Daren. Datuk saya itu lulusan Pondok Pesantren Saadatud Daren, saya cucungno Al Mubarak. Jadi waktu itu ditukulnya apa dengkul lutut ya. Ini bahasa ini agak malahin saya. Ini lutut saya itu ditukul datuk saya itu tinggal baca Quran tuh juz berapa saya baca. Baca juz awal katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Saya baca juz 2. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Juz 3. Tilkar rusulu faddalna. Juz 6. La yuhibbullahul jahra. Saya baca. Jadi apa yang baca batuk saya itu saya gaspulnya pada saat itu. Baca Quran juz berapa? Akhirnya dia bertanya, apa yang kau baca tahu tak artinya? Wah, kok kena mental saya. Mohon maaf kalau pada saat itu saya kalau ditanya Quran juz berapa, saya baca. Tak ada mundur saya. Cuman datuk saya nanya, apa yang kau baca tahu tak artinya? Wah, di situ saya kena. Karena pada saat itu saya fokus ngapal, tak tahu arti. Jadi datuk saya berkata, Chan, percuma kalau kau hanya hafal Quran, tak tahu
Karena Quran itu penting diamal. Jadi saya pada saat itu hafal, cuma tidak banyak, cuma batas 30 lah, lebih dari 30 dah. Jadi kalau 30 ini saya tuan-tuan guru asatidz mohon maaf. Jadi saya cerita sedikit tentang pengalaman nyantri saya, bahwa benar-benar betul kita sama-sama santri. Jadi kenapa saya ceritakan pengalaman saya, bahwa kita sama-sama santri berarti satu perjuangan, satu tujuan, satu guru, yo satu keyakinan. Nah kan gitu. Kalau kalian nyantri berarti yang nyaramahi, yang duduk di sini juga harus santri, kan gitu. Setidaknya saya cerita pengalaman santri saya. Jadi kata datuk saya, kalau hafal Quran tidak tahu arti percuma. Akhirnya pada saat itu saya dipaksa. Pada saat itu saya sudah juara provinsi di saat umur 14 tahun. Umur 14 tahun saya selesai ngafal. Di saat orang lain bahagia dengan kehadiran anak muda yang gagah pada saat itu, saya selesai ngafal, orang lain bangga, orang tua lain, siapa yang tidak kepengen punya anak seperti Chandra Kirana, kata orang. Tapi datuk saya sedikit pun tidak menampakkan rasa kebahagiaan. Wah, saya bilang, saya kok sebenarnya cucung siapa, saya bilang. Orang lain bangga dengan saya, enaknya siapa bapak kau nak, bapak saya supir tangki. Orang lain tidak percaya. Dikiranya bapak saya itu juga kiai. Tidak, bapak saya supir tangki. Sampai saat ini masih nyupir tangki. Merek supir tangkinya tuh Putra Hang Tuah mobilnya. Adalah lewat sering tuh. Loh, supir tangki punya anak Hafiz. Saya bilang, kata datuk saya, sudah kalau itu kau mondok lagi katanya. Tak ada beres kau cuma hafal Quran be, tak tahu arti. Kau mondok lagi kata datuk saya. Maka pada saat itu saya diantar ke tanah Jawa. Saya diantar di tanah Jawa di pondok pesantren Ar-Raudhah di daerah Batang, Pekalongan, Jawa Tengah. Di situ saya diajarkan tafsir, saya diajarkan nahwu sorob, ya saya diajarkan kitab kuning. Di tanah Jawa saya baru tahu arti sebuah nama. Yang dulu saya beranggapan nama Chandra Kirana ini yang paling gagah Tula, nama saya Tula. Nama orang lain tak pada saat itu. Tapi di saat saya berangkat ke tanah Jawa, saya tahu arti sebuah nama. Awaluman dakhalal jannah ismu Muhammad. Orang pertama yang masuk surga namanya Muhammad. Kau kata guru saya Chandra Kirana. Lakang sekali. Kalau pula masuk. Maka kata guru saya digantilah nama saya itu Faiz Muhammad. Nah, ini para perempuan ini sudah mulai tahu nih, sudah CS. Digantilah nama saya Faiz Muhammad. Dua nama ini yang saya tidak bisa tinggalkan. Kalau ditanya nama, siapa nama kamu? Nama saya Chandra Kirana Faiz Muhammad. Saya tidak bisa menghilangkan pakai Chandra Bay atau pakai Faiz Bay. Tidak, karena saya tahu Islam dengan dua nama itu. Saya bisa ngafal Quran dengan nama Chandra Kirana. Saya bisa hafal tafsir, belajar kitab kuning, nahwu sorob pakai nama Faiz Muhammad. Sekalipun mondok saya tak lama, ya paling sekitar 13 tahunan lah. Kalau cerita mondok itu nak 13 tahun tuh belum ada apa-apanya nak. Belum ada apa-apanya. Kalau ditanya pintar, belum pintar. Sekalipun saya sudah pernah juara nasional Ibnu Aqil, Alfiah Ibnu Malik. Saya ceritakan kisahnya. Sekalipun saya pernah juara nasional di Jepara. Saya pernah juara satu tingkat nasional di Jepara, Ibnu Aqil, Syarah Alfiah Ibnu Malik. Jadi pada saat itu saya orang lomba, jadi palak saya itulah pusingnya nus. Pokoknya saya pada saat itu naik pesawat tuh awak kau dusun, pakai naik pesawat pakai kain lah saya. Terus pakai kain, pakai kopiah hitam, lah merah agak dikit. Lu santri, gitu. Terus pokoknya kapan lah kopiahnya hitam, ujungnya merah, lah koyak kaki bau bisa ganti. Lu santri apa adonyo, tapi sekalipun apa adonyo cuman ilmunya jangan tanya-tanya.
Loh, saya berangkat ke nasional itu kanti mau tampil di nasional itu pakai kitab seperti ini, jadi kasih pulpen, kasih spidol, kasih penghapus. Ini pakai papan tulis. Jadi guru nasionalnya di depan. Jadi ditanya. Jadi tanpa baca kitab, bacakan dalil alfiahnya, tuliskan maksud artinya. Jadi uang heboh tampil itu gawe saya macam novel. Saya bilang, kalau saya nak lomba ya Allah, mau saya nak belajar, saya nak coba seberapa hebat ilmu ini. Saya bilang, kalau saya tidak pernah belajar, jangan izinkan saya juara nasional ya Allah. Saya macam novel. Kenapa? Karena saya belajar bukan pada saat nak lomba baik, karena saya belajar pada saat ini sampai kapanpun. Belajar itu bukan nak lomba pas nak ujian baik. Ini santri ini kadang salah paham, seolah-olah juara satu itu orang yang paling nomor satu. Tidak. Mau nak nomor satu itu gampang lah, gampang. Apalagi santri gampang nak nomor satu. Kapan besok pagi ujian, belajarlah. Pokoknya dari sudah sholat maghrib itu belajar sampai subuh. Ingatlah besok pagi itu. Sudah tuh lupa pula. Loh, saya juga pernah jadi santri nak. Sampai saat ini kamu kitab yang kamu pelajari itu saya masih ingat lagi. Saya ngajar sekarang Nahwu Jurmiyah. Saya belajar itu tahun 2009. Sampai saat ini saya masih ingat betul per lafaz. Loh, ini cerita santri saya. Maka di hari yang Isra Mi'raj ini, santriwan dan santriwati boleh manggil saya Chandra Kirana, boleh, Faiz Muhammad boleh. Cuman yang jelas dua nama itu yang saya tidak bisa tinggalkan. Dulu sebelum saya di sini, saya ngajarnya di Jakarta. Saya balik karena corona lockdown. Ya sebenarnya saya belum nak balik. Saya bilang, ya Allah, kalau saya belum memberikan kemanfaatan untuk keluarga saya sendiri, tolong jangankan izin saya balik ke tanah Jambi ini. Saya tidak nak balik. 13 tahun saya mondok, saya balik cuma 3 kali. Jadi saya tidak bertemu dengan bapak mak saya bukan karena saya tidak rindu. Rindu jangan tanya-tanya, cukup hati yang merasakan sebuah kerinduan. Maka santri yang saya muliakan, kita sama satu perjuangan. Kalian rindu orang tua, saya juga rindu orang tua. Kalian belajar kitab, saya belajar kitab. Kalian yang hafal Quran, saya juga pernah ngapal Quran. Kalian dak mandi, saya juga pernah dak mandi. Kalian kata tadi makannya lauk tulah tiap hari, samu. Jadi hari ini bukan tentang siapa yang makannya enak, bukan tentang siapa yang bajunya paling banyak, tidak. Santri bukan nanyo tentang seberapa kaya dia, tidak. Santri itu tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Insyaallah kalau kita ngaji santri ini enak, harus pakai dalil, tidak usah pakai tafsirnya, dia paham. Ini ngaji santri ini enak, guys. Wa'tasimu itu yang penting santri itu kompak. Di saat teman kalian detik kain, pinjamkan sarung. Ya tahu ini santri ya semacam itu. Di saat detik kopiah, pinjamkan kopiah. Ini santri semacam itu. Tidak tukang pakai kopiah sekok orang tegekok itu tidak sama. Rasanya tidak sama. Kalau tidak pinjam untuk ganti itu tidak sama lah itu. Ini ya zaman sekarang ini pondok ini macam-macam. Maka hari ini kita alhamdulillah bisa ditempatkan di sini, sekalipun saya baru di sini. Maka saya bilang sebenarnya saya belum pantas duduk di hari ini. Saya bukan ceramah lah, setidaknya ya tahaddus bin ni'mah, ya setidaknya ya saling mengingatkan. Umpama saya yang salah ya diingatkan, karena saya nak ceramah tuh guru-guru saya di bawah banyak, mohon maaf kawan-kawan guru. Sebenarnya saya ini, saya bilang mondoknya tidak ada lama, ilmunya tidak ada banyak, cuma saya disuruh ngisi pengajian juga. Ya wis lah, tidak apa-apa. Mohon maaf, semoga ada manfaat dan barokahnya. Jadi teman-teman santri yang saya muliakan, Isra Mi'raj itu bukan tentang siapa paling hebat. Saya izin berdiri boleh? Pimpinan saya kok tidak enaknya saya duduk. Saya mohon maafnya, saya izin berdiri boleh? Wah, kan nampak kagak ya kan? Ini mohon maaf saya itu kalau duduk kok rasa kurang, ya Allah mohon maaf lah. Jadi santri, Isra Mi'raj itu kata Rasulullah bukan tentang siapa yang paling cepat ke langit, dah. Siapa yang paling hebat, bukan. Siapa yang paling kuat juga bukan. Isra Mi'raj itu ujian keimanan. Barang siapa yang mempercayai Rasulullah Isra Mi'raj,
maka imannya bakal kuat. Kalau tidak percaya Isra Mi'raj, yang pasti bakal keluar dari Islam. Karena Isra Mi'raj ini di luar nalar. Contoh yang di luar nalar, ini harus dipikirkan dengan iman. Anak itu namanya apa? Akibat. Mak dengan bapak itu namanya sebab. Kalau ada anak, logika berkata ada bapak dengan, ini logika yang berbicara, ini manusia. Kapan pengen punya harta harus bekerja, harus seperti itu. Kapan pengen pintar harus belajar, ini logika. Tapi kalau bercerita tentang keimanan, beda. Isra Mi'raj ini Allah yang berkehendak, maka tidak butuh logika manusia. Sekalipun logikamu tidak menerima, Isra Mi'raj tetap pasti ada. Maka kalau Allah mau, pasti jadi. Nabi Adam, tidak ada mak, tidak ada bapak. Allah mau, jadi. Itu logika tidak masuk. Harusnya kalau ada Nabi Adam harus ada mak dengan. Tapi kalau Allah mau, tidak butuh anak dengan bapak. Nabi Adam tuh jadi. Itu lagi ada manusia itu punya mak, tidak punya bapak. Namanya Nabi Isa, emaknya namanya. Loh, zaman sekarang ini lah banyak juga Pak Ustaz. Ini macam-macam santri. Nah, ini jangan sampai. Loh, kamu ngapa? Wah, kami nak nukut Nabi Isa Pak Ustaz. Mak ada, bapak ada. Kalau Allah mau jadi, tapi tidak sama dengan zaman sekarang. Loh, sama dengan Isra Mi'raj. Harusnya kalau pikiran logika tidak nerimo. Contohkan mana? Kalau ada semut kecil, gitu, ada semut kecil berteman dengan semut kecil. Dia cerita, sama-sama semut cerita. Wejo, tadi pagi aku dari Yolak ke Jambi. Kata semut kecil, kini hampir jam 11 akulah balik lagi. Kira-kira kanti semut tadi percaya tak? Tak mungkin percaya. Masa kau kaki kecil, badan kecil, kepala kecil bisa sampai ke Jambi? Logikanya tak sampai. Tapi karena masuk kantong Faiz Muhammad, deng, saya naik mobil ke Jambi, balik lagi sampai karena yang berjalan bukan semut, mobil, motor yang berjalan gap sampai. Sama dengan Isra Mi'raj. Kalau kita logikanya cuma naik mobil, dia tidak sampai. Karena Allah tidak mungkin memperjalankan Rasulullah naik tidak mungkin. Maka saya bilang, saya kalau ngaji ini tentang nikmat Allah ini gini, saya masih ingat betul dalilnya. Jadi kalau manusia di dunia ini cerita sebuah kenikmatan, kalau nikmat itu pasti beda. Contoh nikmat anak kecil yang sedang kokoh, kalau di saat ini yang dipikirannya cuma mobil-mobilan, itulah main-main itulah mobilan. Karena dulu saya hobi main mobil-mobilan. Kalau dibagai mobil asli, dia pasti tidak mau. Naknya mobil-mobilan itulah. Karena dia belum tahu nikmatnya, indahnya punya mobil asli. Belum sampai di pikirannya. Ya toh? Karena nikmatnya saat ini yang senangnya mobil. Tapi kalau lah besar, nikmatnya beda. Dia tahu nikmat indahnya punya mobil asli. Bukan berarti dia tak mampu beli mobil main. Mampu dia, macam saya mampu tak beli mobil mainan. Mampu, cuman saya tak akan mau beli karena saya tahu nikmat indahnya mobil Sama dengan surga, Allah menyiapkan apa yang kamu inginkan di surga itu pasti ada. Cuman yang dibayangkan di dunia kok pasti tidak bakal diminta. Ya Allah, besok kalau kapan saya masuk surga, saya pengen naik mobil sport. Ya Allah, ya Allah, besok kapan saya di surga, ya Allah, saya pengen makan spaghetti. Ya Allah, ya Allah, besok kalau kapan saya di surga, ya Allah, saya kepengen naik motor Kawasaki Ninja. Ya Allah, sekalipun di surga itu ada, pasti
pasti bakal lupa karena kalian kita semua belum tahu ada nikmat yang paling indah dari mobil asli, ada nikmat yang paling indah dari spaghetti tadi. Kalau kita tidak tahu maka kini kok keinginan kita ya batas anak-anak macam kita inilah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perayaan Isra Mi'raj ini, santri ini sudah paham ceritanya Isra Mi'raj ini. Pertanyaannya satu, pernahkah kita sebagai santri yang mengetahui tentang peristiwa Isra Mi'raj ini kita tanamkan dalam hati, kita praktekkan dalam berumah tangga sebagai menjadi anak yang soleh solehah, menjadi orang tua yang soleh solehah, mendidik anak yang baik dan jadi santri yang baik? Ini pertanyaannya. Kalau belum, kita buat nak. Jadi bukan kalian hanya mendengar cerita Isra Mi'raj baik. Yang jadi santri macam mana? Karena santri ini bukan kini kolah ada, dari dulu ada santrinya Rasulullah. Namanya siapa? Tahu pondok pesantrennya Rasulullah pertama santrinya siapa namanya? Jadi Rasulullah itu punya santri. Jadi pondok pesantren ini nyantri ini bukan zaman sekarang. Kalau santrinya Rasulullah dulu di emperan masjid, di emperan masjid. Kenapa kan ada tempat? Jadi kapan Rasulullah keluar nurut santri itu. Rasulullah sholat malam tuh, Rasulullah pergi, hai kita nurut. Untuk tua kan jenggot panjang itu nurut ke masjid. Karena tidak tahu ilmunya, belum tahu dalilnya. Pokoknya yang ditengok kapan Rasulullah bergerak. Perang kata Rasul, perang. Loh, ada yang cuma baru sekitar hafal sejus, ada yang mau dengar Islam macam-macam orang itu Rasulullah ini macam-macam. Jadi maka hari ini santri kau juga macam-macam. Ada yang baik, ada yang tahulah saya juga pernah nyantri. Ada yang hafal, ada yang pura-pura hafal. Ada yang ngapal, ada yang pura-pura ngapal. Pas ada guru ngapal, detek guru nyolek kemainan ini santri. Cuma setidaknya ahli maksiat sekalipun jangan engkau nyaman dengan kemaksiatan itu. Maka saya bilang tadi, kita santri jelas satu perjuangan, satu pengalaman yang sama dalam Isra Mi'raj ini. Kita bukan tentang tahu lagi sejarah, kita praktekkan sejarah itu di dalam kita menjadi santri yang baik, santri yang berakhlakul karimah, santri yang soleh dan solehah. Karena santri kau juga macam-macam zaman sekarang kok. Nyo santri tapi kapan keluar, kapan libur pakai cano pendek. Tak ada pakai kopiah, rambut bersemir warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, kopiah pala itu. Saya tidak tahu ulama mana yang diikutinya tuh. Naik motor, badan hitam, mending balak putih. Lah ini santri, wis macam-macam. Maka kita jangan dicontoh, kita santri Umul Masakin hari ini adalah santri yang soleh dan solehah. Allahumma yakin. Lo kalau cerita hebat dan pintar dah ada. Nah, hari ini kita hanya Allah suruh apa? Ikhtiar dan berdoa. Maka disuruh ngapal, disuruh belajar. Nikmatnya jadi santri itu di saat engkau lah lulus kaki baru tahu nikmatnya jadi santri itu. Kalau masih jadi santri kau lupa aman, belum tahu aman enaknya jadi santri. Kalau engkau tahu nikmatnya jadi santri, tunggulah sudah mondok. Iya, saya 13 tahun masih pengen lagi mondok. Saya ke Jawa tuh kemarin hampir tiap bulan saya ke Jawa tuh nemui guru. Saya masih kepengen jadi. Alhamdulillah umur 22 tahun saya sudah pernah keliling Indonesia. Saya bilang santri-santri, bapak saya supir tangki. Bapak saya supir tangki. Kalau orang kata kapas muda tuh bapak saya orang nomor 1 paling jago ahli maksiat itu bapak saya, berjudi pada, berbini pada guru. Ini bapak saya. Ini saya cerita penting. Ini bukan saya cerita orang tua jahat, bukan. Ini gini, bapak saya tuh kalau berjudi itu nomor 1, mabuk itu nomor 1, berbini itu nomor 1. Mak bapak saya istrinya 5, mak saya istrinya yang kedua. Berarti ahli maksiat toh, bajingan toh harusnya toh. Jadi saya bilang, sekalipun sebaji-bajingannya bapak saya masih kepengen anaknya jadi Faiz Muhammad.
Kalian yang bapak kalian belum sejahat bapak saya, masa nak kepengen kalian memperbaiki rumah tangga kalian dewe? Saya maka berniat, ya Allah, kalau saya belum bisa memberi kemanfaatan kepada keluarga ini, ya Allah, saya tidak akan balik ke tanah Jambi ini. Saya tidak akan balik-balik, saya bilang. Karena saya terpikir seberapa banyak dosa orang tua saya. Ya Allah, saya berdoa, ya Allah. Akhirnya 3 bulan saya balik. Baru 3 bulan karena corona 8 kali saya dilamar perempuan. Loh, ini bukan tentang seberapa gagah saya, bukan tentang seberapa kaya saya, bukan. Kalau saya bisa keliling Indonesia bukan karena bapak saya kaya, bapak saya supir tangki. Saya bisa keliling Indonesia bukan karena bapak saya pejabat, bukan, bapak saya supir tangki. Berarti saya bisa keliling Indonesia karena agama Allah. Kita bisa terkenal di dunia salah satu karena agama Allah. Saya bisa naik pesawat tiap bulan ya karena agama Allah. Maka saya yakin hari ini maka santri-santri pasti bakal mencicipi nikmat dan anugerah yang Allah berikan apabila dia menjadi santri yang soleh dan yakin pada santri-santri. Saya tidak terpikir dulu saya bisa naik pesawat pakai kain atau satu helikopter dengan Pak Ganjar Pranowo. Itu di pikiran saya mustahil. Masa anak supir tangki bisa naik pesawat, bisa naik helikopter? Tidak mungkin. Tapi saya memungkinkan. Maka sukses bukan untuk anak pejabat, sukses bukan untuk orang kaya, sukses untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kita semua berhak untuk sukses di masa depan. Berjuanglah di jalan Allah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Pasti bakal Allah gampangkan jalanmu menuju surga. Kalau surga itu kebahagiaan hakiki, Allah gampangkan, apalagi untuk kebahagiaan duniawi kan kecil. Lagi nih cara berpikir yang indah ini saya paham betul. Saya ini ngaji juga. Jadi gini, kalau hidupmu itu di atas air, yang di atas air pakai apa kalau bahasa kita sini? Ketek, apa? Perahu ya. Kalau uang di atas perahu itu yang dicari ikan atau air? Ikan atau air? Di atas perahu, yaitu di tengah laut, di atas perahu yang dicari ikan kan? Ikan. Kalau nyari yang dicarinya air itu kalau bahasa Indonesia itu gubluk. Loh, masa tengah laut nyari air? Kan tulul. Loh, mau nak sebanyak apa kan ada di tengah laut tuh. Jangan kau cari air, yang kau cari kalau kamu dapat ikan pasti dapat air. Nak sebanyak apa airnya? Tinggal ciduk di tengah laut tegap dah habis. Loh, ini dunia men, ini dunia. Maka para santri yang saya muliakan, ini dunia. Jadi bukan surga juga bukan neraka. Kita masih berada di tengah lautan. Kita masih berada di tengah duniawi. Jangan engkau sibuk cari dunia macam orang tulul tadi. Jadi yang cari amat sebutuhnya baik kapan nak mandi ciduk air ya toh. Kapan nak masak muat kopi ciduk air. Kapan nak minum segar ciduk air. Kan gitu. Kapan nak minum kopi ciduk air. Contoh. Jadi seumpama nak minum ada airnya kan enak. Contoh. Loh, ini kan duniawi ya toh. Jadi kalau engkau hidupnya di dunia, jangan heboh amat nyari dunia. Komen. Loh, ini saya ngaji betul. Jadi jangan hebohnya dengan dunia. Seolah tanpa dunia engkau bakal sengsara. Seolah kalau detik dunia engkau bakal pokoknya sengsara orang sealam dunia. Bayangkan dengan logika beda nerimo. Maka hari ini carilah dunia sebutuhmu saja. Kapan nak mandi tinggal siduk, kapan nak minum tinggal godok. Penak toh? Penak toh? Jadi tidak usah ditimbun-timbun nama karam. Biduk tu apa bahasa biduk? Apa tadi perahu tu karam. Loh, kamu tengah laut kamu leko nyiduk air, gaham celdam, dak tenggelam sengsara hidup di dunia.
Maka orang lea mencari dunia sampai lupa waktu sholat. Kapan dapat yang ayo Ustaz, nyari yang haram, payah gini kok. Loh, ini tugas kita sebagai santri yang soleh dan soleha tadi. Tugas kita mengingatkan keluarga kita, tugas kita mengingatkan orang tua kita. Bagaimana kita menjadi anak yang soleh soleha, bukan beban orang tua. Dikit-dikit habis duit nelpon, kopiah koyak nelpon, jilbab koyak nelpon. Pernahkah orang tua kita bertanya, sudah dapat apa di pondok nak? Loh, ini anak yang soleh. Ya Allah, kalau kalinya duit 1.000 ini ya Allah, maka satu nadom kalinya. Duit 1.000 habis, satu nadom dapat. Saya dulu cara ngapal itu pokoknya habis sholat subuh sorogan ngaji kitab. Oh, itu Ustaz Imam tahu sorogan. Pokoknya habis sholat subuh itu sorogan namanya. Jadi macam kitab kuning tuh. Akhirnya habis sholat subuh tuh, kalau di pondok saya tuh belajarnya itu sudah zuhur. Jadi pagi itu kerja. Jadi habis sorogan saya naik di atas batang pohon. Di atas batang saya naik ngapal Alfiyah Ibnu Malik tuh. Maka dulu saya Zurmiyah tuh sebulan saya selesai ngapal. Al-Imriti saya 2 bulan itu selesai tuntas full. Alfiyah saya menyelesaikannya 4 bulan berapa sekian lah. Alfiyah Ibnu Malik. Ini saya bukan cerita maka santri. Karena apa? Santri itu karena payah ngapal tuh 2 sebabnya. Perut kekenyangan, yang kedua maksiat terus. Maksiat mato leko nengok kapan yang menjilbab tuh lah mulai oren. La ilaha illallah sapo tuh yo. Kapan kopiahnya mulai hitam dikit, wah sapo tuh yo. Maksiat mato kok payah bae nak nengok kapan nengok Quran tuh kapan ngantuk, kapan nak nengok Quran kan, kapan nengok kitab kan, karena matamu tak pernah engkau syukuri yang tak pernah kau lakukan untuk kebaikan leko maksiat anak. Adi siko beda donyo kesano. Loh, lagi contoh tanganmu kapan megang Quran tak pernah lama karena tanganmu selalu engkau gunakan untuk kemaksiatan. Kapan kanti tidur subuh mulai tangan tu nak kok pura tidur cubit kanti tak tidur pula tak lah kapan mulai kanti tidur setelah subuh tarik kaki tekap gitu hanya bawa pura tidur. Ini gawe santri ini nih. Loh, Ustaz dulu kok tahu saya juga santri gitu loh. Jadi maka megang kitab tak pernah lama. Terus kaki kapan ke masjid kau santri tak betah lamu awak santri ngapo karena kaki kau leko nak guna kabo anak kapan detik guru kanan kiri gap selesai hilang. Loh, hari ini nak ayo kita rubah. Sukses itu nak bukan untuk orang kaya, sukses bukan untuk anak pejabat. Kalian semua berhak sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Tersindirlah. Terima kasih banyak. Jadi wis Ustaz ditengok amat biak lah. Saya sebenarnya tadi nak nyontoh Ustaz, mohon maaf saya itu. Maka saya bilang, saya itu ngaji ini jadwal saya full. Ini hari ini jadwal saya Isra Mi'raj ini 3 Bapak Ibu. Santriwan santriwati, jadwal ceramah saya hari ini 3. Tiga-tiganya saya cancel demi saya pengen ngaji di Umul Masakin ini. Jadi saya itu disupport oleh Yayang Beb. Jadi gini, tunggu dulu. Belum lucu kamu lah ketahuan. Nah, jadi jadwal saya ini berarti termasuk Umul Masakin ini 4. Jadi saya bilang, Mi, saya jadwal pengajian Isra ini. Ini payah kan santri kok. Ini contoh, istri saya itu juga lulusan pondok pesantren, juga sama-sama santri. Ini gunanya nikah dengan sesama santri. Saya itu, ini saya ceritakan dikit. Jadwal saya hari ini 4 dengan waktu yang bersamaan jam 8 pagi. Saya bilang, mana yang saya dahulukan? Bah, siapa yang paling dulu? Yang paling dulu itu ya Umul Masakin Mi. Yo, cuman kenapa
Abah harus ke umum sakin. Jadi saya ceritakan, bah itu orang tua kamu ada di situ, guru abah ada di situ, orang yang paling utama di hati saya ada di sini. Maka saya bilang, saya tetap akan berada di sini. Wis pakai motor gap, dewean, pakai baju putih, kunci rumah dibawa istri saya ngajak. Saya dah pakai helm, pinjam helm saya tangguh. Tak apa. Loh, saya tadi berangkat belakangan di rumah dari mertua, mobil saya tinggal di rumah. Jadi saya sudah rumah sendiri, jadi mobil saya tinggal situ, motor tinggal situ, helm tinggal situ, kitab tinggal di rumah saya lah. Jadi saya berangkat, loh mana kunci rumah? Bah mohon maaf terbawa sekolah katanya. Sudahlah abah berangkat pakai baju menjengkol, maka putih enak. Putih kopi hitam siapa adanya. Tapi saya bilang yakinlah para santri, saya baru di Jambi ini baru 2 tahun. Yang saya tak kenal kanan kiri, saya tak tahu siapa-siapa dak. Cuma kenapa bisa? Sudah saya tak tahu orang bisa kenal dengan saya dari mana, saya tak tahu. Wis pokoknya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pasti yakinlah kalau engkau hidup di dunia, rezekimu aku tanggung kata Allah. Jangan takut santri, besok nak jadi apa, besok makan apa. Karena ini cobaan santri, wes kapan aliyah yang dipikirkannya apa? Tidak ada cobaannya beda. Kalau lah aliyah itu, kalau kami nyebutnya alfiyah. Kalau lah alfiyah itu cobaannya materi. Bingung nak minta duit dengan mak, bingung. Awak lah besar, awak lah bujang, awak lah gadis, malu. Kalau kami dulu yo malu nak minta duit. Awak kalau besar ya Allah, tagar-tagar lah apa yang ada kalau ya Allah. Cobaannya duit. Kalau masih MTS ke bawah, Amriti ke bawah, itu yang dipikirkannya ya duit anak, makan anak. Dikit-dikit kopi ya rusak kan, kena tijak kanti ngadu dengan mak. Allahumma barik lana. Maka santri kalau di pondok pesantren itu rajin puasa namanya riyadhah, menghajar hawa nafsu. Gini loh. Saya dulu puasa pertama 7 hari, kedua 7 hari, ketiga 40, keempat 40, kelima setahun. Saya pernah puasa. Saya ini pokoknya kalau pondok pesantren tuh pokoknya kalau kapan lah sering puasa tuh uangnya ada ngantuk anda. Maka sering ngantuk tuh makan banyak. Santri dikit-dikit nak makan. Santri itu tak boleh gendut, kurus be santri itu. Karena riyadhah bukan tak telah makan banyak, karena kami lagi menghajar hawa nafsu, kami menghindari dunia ini loh santri. Wes kopi baju kuning dikit warna putih itu aja. Bukan orang tua kita tak telah meli, tapi kami ingin menghajar hawa nafsu ini. Jadi hidup kapan lulus dari pondok tak ada cinta amat dengan dunia. Karena zaman sekarang nak kalian belum balik, kalulah balik cobaannya lah macam-macam. Apalagi kalian pintar balik itu sudah saya itu yang datang ke rumah saya itu partai tak berapa kali, 4 kali kalau tidak salah. Saya bilang tidak ada, saya tetap NU sejati. Saya bilang tetap seperti itu, tidak bisa. 4 kali Pak Kiai saya didatangi untuk partai itu, cuma pengen saya berada di apa namanya itu pamflet beliau itu. Tidak ada, saya bilang tidak ada. Kalau tidak NU tidak. Saya seperti itu. Tapi bukan arti selain itu tidak baik, tidak. Saya pokoknya NU lah, pokoknya NU tidak ada. Saya tidak tuh saya bilang. Pokoknya P3 nomor 1 itu saya. Bukan berarti saya tidak pro yang lain, tidak. Hari ini bukan tentang siapa paling hebat, saya bilang. Kita santri dihadapkan dengan berbagai macam cobaan hidup kok. Perempuan cobaannya macam kok, maka kapan perempuan tuh kapan yang ditengok pasti dinilai. Kalau perempuan tuh di kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan betul. Perempuan tuh Allah izinkan berbicara tuh sehari itu 1000 kali. Oleh Allah Subhanahu wa taala tuh Allah izinkan maka perempuan itu nyanyi. Itu sudah kodrat Allah, tidak apa-apa. Tidak masalah, itu tidak ada salah dah. Saking hebatnya perempuan itu Allah izinkan berbicara 1000 kali. Maka apa yang ditengok pasti dinilai. Contoh, hari Sabtu Pak Is Muhammad pakai kain putih, baju putih lah macam kau bentuk kau. Hari Sabtu, hari Minggu pakai baju putih, kain putih, salah. La ilaha illallah Ustaz, apa nak ganti baju tu? Ini la ilaha illallah katanya. Padahal mereknya beda.
warnanya sama, merek beda salah. Loh, kalian yang santri mak kita yang macam tu nak. Tetangga beli motor barunya heboh. Tahu laku kredit. Ha. Loh, mako santri ajarkan mak ya sudah bersyukur. Tetangga beli mobil baru, alhamdulillah. Tetangga beli kopiah baru, alhamdulillah. Ini santri jangan iri-irian. Kan santri kok ada yang bapaknya sukses, ada yang bapaknya lumayan sukses, ada yang bapaknya sengsara amat, macam-macam. Ini santri. Jadi maka santri itu tidak bisa berdiri sendiri, harus wa'tasimu bihablil, harus bersama-sama. Kalau kapan kanting kau tak makan, taga sama-sama jo, nyalang bapak kau ngirim, kita makan sama-sama yo. Kapan nak jajan sama. Kalau sarung cuma 2 ekor, kapan basah dua-duanya, minjam sarung kanti. Kau jo pakailah sarung awak. Ini persaudaraan yang hakiki yang tidak didapatkan di mana-mana kalau ciri hanya di bangku seorang santri. Ini maka kita hari ini belajar bersyukur. Santri ini semua jadi apa bebas. Manin sawit pantas, motong santri pantas. Pagi motong siang ngajak pondok pantas. Jadi bupati pantas. Jadi gubernur pantas, presiden pantas, santri itu pantas galau. Jadi imam nomor 1. Santri lah. Azan suaranya hadrah nomor 1 selawatnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Gawe santri. Santri itu gawenya kalau ngaji itu bagilah ke santri gaspol ya. Maka ini santri laki-laki ya, yang nakal-nakal, yang baru nakal, yang telanjur nakal. Cara berpikir santri yang baik itu bukan tentang sebuah kebahagiaan. Andai kata hari ini perjuangan orang tuamu selesai, ya toh? Andai kata hari ini perjuangan orang tua kita selesai untuk kita, yang kemarin kita masih sempat nelpon mak kirim duit, yang kemarin kita masih sempat ngadu mak tadi malam aku digigit nyamuk, mak kain aku koyak, pak aku nak beli kitab, kemarin kalian masih sempat. Bisa jadi hari ini andai kata terakhir kalinya dia ngirim cerita tentang kehidupan ini, besok dia tidak ada lagi. Pertanyaan yang satu, apa yang ingin kalian kasih kepada orang tuamu? PS tadi, kamu manjat pagar tadi, yang nak kamu bagi ke orang tua kamu. Kalian yang perempuan kok yang gibah tuh yang nak kamu bagi ke mak bapak kamu, yang ngato orang kan tidak. Ini guna santri, kita belajar selalu memperbaiki diri kita. Santri itu kapan di kampung tuh terkenal baik, terkenal sopan, terkenal rajin ibadah, ngaji pada akhlaknya baik, itu yang terkenal di kampung. Sekalipun di pondok kebajingannya tidak Pak di kampung itu baiknya tidak tanya-tanya lagi. Ini jadi doa kita. Kalau kamu leko nak balik lah, mak dapat yasin balik, kambing beranak balik. Kemudian kamu leko nak balik, yang ditengok orang kampung tu apa? Budak kau leko nak balik anak tak dapat tidaknya ngaji tu, padahal di pondok dia paling pintar tu. Cuman karena sering balik, la ilaha illallah, balik pula budak kau tak dapat tidak jangan ngaji. Akhirnya jadi doa yang tidak disengaja. Kau kacau kau doa yang tidak disengaja tu. Budak kau tak dapat tidak ngaji, kau nak balik anak. Ada orang bengak nomor 1, so ngapalnya dah apal. So macam kitab belum tukang. Zaidun kalimat apa nak? Zaidun kalimat fi'il ustaz. Tukul pala kau. Sama yang macam tulah tukangnya, cuman yang tak nak balik di pondok tulah. Sabarlah. Contoh Pak Istu tak pernahnya balik-balik katanya. Padahal di pondok tu ya Allah Tuhan, yang ngapal doa solat tu 2 bulan dah lancar-lancar. Cuman kan jarang balik, yang dipikirkan orang kampung hebat nilai dah. Nyudak balik-balik tu baru maka jadi doa tak disengaja, istajib doa anak. Maka jadi hebat.
jangan balik. Us pokoknya turut pegawai kiai itu aman lah hidup kamu tuh. Nih saya ceritakan sedikit. Ada santri itu disuruh ngaji dak tukang, disuruh ngapal Quran dak tukang. Apalnya wirid kanti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, wiridan ko la ilaha illallah, apal galau wiridan ko. Kalau kapan ke santri ko suruh wirid dak apa-apa. Jadi kata kiainya pikirannya macam mana lah. Cuman nyoko cintanya, pokoknya kemana kiai itu nyulah orang nurut. Kiai ke kebun, nurut ke kebun. Akhirnya pada suatu saat diajaknya orang kiai itu ke kebun. Loh, namanya umpama Tono lah, ada Tono? Tak ada kan? Umpama namanya Tono, no, payu hariko kita ke kebun. Jadi pada saat itu lah susah kerja-kerja. Tu tengok ada nangko tu. Tolong apa namanya tu? Ambil nangko tu yang masak. Kau pilih yang masak. Budak bengak lah pula. Manyat lah nangko tu tadi, kayaknya di bawahnya manyat dipotong celtah kata. Lah sudah kayak aman. Makanlah. Budak bengak kata tadi nunggu dapat makan pula. Lo selesainya makan lah Tono, sudah Ustaz. Sudah kayak hitung berapa habis. Betonnya tinggal berapa? Beton ko apa ya? Biji nangko. Jadi bahasa Jawa itu beton. Jadi wonten songo yai. Ada songo. 1 2 3 9. Ada 9 yai katanya. Ya sudah beton 9 kau bakar. Kan kalau dibakar kan bisa dimakan isi dalamnya toh. Cuman karena tulul tadi 9 kau diambilnya hidupnya api sagedang-gedang hidak. Dari lah gedang api itu 9 beton kau dimasuknya kalau celtam. Bengak selesai kan, gosong tak kalau benar tu tadi, gosong toh. Akhirnya lah selesai mati api tadi, kata kiai kau cari pula lah, kan pikirannya kan nak dimakan beton kau tadi. Ngapunten maaf yai katanya, beton songo hilang loro geri pitu katanya. Beton 9 kau tadi hilang 2 tabakar 2 ekor tadi, hati nggak 7 ekor kau lah yai katanya. Ya sudahlah, kapan kau sudah semayang, itulah yang kau amal. Beton songo hilang loro geri pitu, beton songo hilang loro geri pitu, itulah yang kau apalnya. Ingat seko, itulah wirid yang diingatnya pula. Kanti sudah wirid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, nyodak nak kalah beton songo hilang loro geri pitu lah. Budak bengak tadi dikasih wirid dak apal, tukangnya tulah wis wirid tulah. Apa kata kiai itu paling benar yang dipikirannya. Apa gawe kiai hebat. Ini kiai. Pokoknya yang disuruh kiai itu pasti manfaat barokah katanya. Kapan katanya subhanallah 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 subhanallah, beton songo hilang loro geri pitu, beton songo hilang loro geri pitu, beton songo hilang loro. Tulah yang diamalkan terus. Pada suatu hari kiainya tuh nak berangkat haji. Jadi supaya budak bengak kau tadi tak tahu, supaya dia tak penurut lah. Nyo kapan kiai perginya nak nurut. Jadi apa? Jadi kumpul lah santri ini semua. Santri jangan sebut bahwa kiai nak pergi umroh, nak pergi haji, jangan sebut ke Tono ya. Nyampe kaget ni nak nurut. Yolah kiai berangkat sab. Kiai dulu naik kapal haji tu. Naik kapal sab. Pagi Tono lah nunggu depan rumah. Kapan kiai ke sawah ya? Dak keluar sampai tengah hari ditanya orang kanti, tahu Pak Kiai mana? Tak tahu sok. Tahu Pak Kiai mana? Tak tahu sok. Jadi seorang kau tadi tak cakap lah. Nah, tak tahu kau Pak Kiai pergi haji. La ilaha illallah, aku nak pergi juga. Berlari tengok kiainya lah sampai di tengah laut tu. Jadi dari pinggir kau nampak lah. Apa nama itu, dari pinggir kau nampak lah kiainya lah berjalan sana, nampak kapalnya. Jadi jom berlari beda mikir lagi, benda kau tengah laut, beton songo hilang loro geri pitu, beton songo. Sampai ke tengah laut, di atas kapal semua orang tercengang. Apa yang buat engkau bisa terbang kau? Tak tahu apa, pokoknya kapan aku terbang tadi aku baca beton songo hilang loro geri pitu. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya barokah, manfaatnya nurut kiai. Sekalipun bacanya tak Quran tak tadi tu. Apalagi kalau yang diajarkannya Quran, kitab kuning, masya Allah barokahnya. Cuma beton songo hanya perang laut.
saking dia melurut kata-kata kiai tadi. Loh, hari ini santriwan santriwati pokoknya jangan khawatir lah, pokoknya kapan pimpinan nyuruh itulah yang paling benar. Saya tuh pokoknya kalau kapan ke kanan, kalau kapan hari kau balik, kapan hari kau belum balik, belum nak balik, wis pokoknya turutlah pimpinan, itulah yang paling benar. Loh, tuh tadi betul sama ya nyebrang laut, bayangkanlah santri. Ini jangan khawatir, kalian besok nak jadi apa, nak makan apa, kalian nikah besok bini kalian nak ngasih makan apa, jangan khawatir. Yakinlah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah surgamu, duniamu akan Allah permudahkan. Satu, manusia yang baik itu ada 4. Rajulun, manusia itu kata Allah disuruh milih kamu nak yang keberapa. Rajulun yadri annahu yadri. Manusia yang pertama, manusia yang tahu dan ngaku tahu. Ai huwa asatid wal asatidah. Manusia itu ada nyo tahu ngaku siapa, ustaz, guru. Itu uang yang namanya guru tuh pasti nyo tahu dan ngaku tahu, maka dia ngajar. Manusia yang kedua, rajulun la yadri annahu la yadri. Manusia yang kedua nyo dak tahu ngaku dak tahu. Ini kamu milih, kamu golongan yang mana, bebas. Ada manusia itu nyo dak tahu, ngaku dak tahu. Ai huwa talamil. Siapa? Talabul ilmi, manusia yang nuntut. Kenapa kita belajar hari ini? Yo karena kita dak tahu toh, dan ngaku dak tahu, maka kita nak belajar. Manusia yang ketiga, rajulun yadri annahu la yadri. Manusia tahu tapi nyo dak ngaku tahu. Ini cobaan yang paling besar di dunia ini, orang tahu dan nak ngaku tahu. Kalau berjudi apa hukumnya? Tidak ada lah, hilaf sesekali. Lah ini nyo tahulah kalau sholat subuh dak ada sholat itu hukumnya apa? Kan Ustaz, tadi saya tertidur. Alasan padahal dibangun kamu sebut juga tertidur. Tukul apa lah ya. Lah ini orang tahu ngaku dak tahu. Lah tahu bulan Saban ini terakhir ngodo puasa, masih go puasa tuh belum dikodo. Sebut sudah ngodo sudah dong, padahal tidak nak lah bau sari tang tu lah bau ngodo. Manusia yang keempat, rajulun la yadri annahu yadri. Manusia dak tahu ngaku. Salat maghrib apa hukumnya? Sunnah dong. Kalau sholat subuh berapa rakaat? 4 dong. Loh, kan orang itu 2. Nah, 2 dapat pahalanya besar, apalagi 4 katanya. Ini nyo dak tahu ngaku. Tepuk kalah cekang. Loh, kalau ziarah kubur apa hukumnya? Haram dong. Yasin, tahlil, haram dong. Loh, ini jangan seperti itu. Kalau tidak tahu sebut dak tahu, jangan ngaku. Tahu ke jalan ke Jambi Pak Is? Tahu mana? Pokoknya koda ke kanan ke sana. Sampai Jambi. Sesasar. Kau tidak tahu sebut dak tahu. Lah kan orang goblok tuh ada 2. Jahil murakab dengan jahil basit. Kalau jahil basit itu ya tidak tahu sudahlah. Tahu jalan kayak beda. Salat maghrib hukumnya tidak tahu juga. Kalau murakab gubluk orang lain pula. Kalau perempuan ini keluar istihadahnya wajib sholat atau tidak Ustaz? Tidak wajib karena sama dengan darah haid. Kaki. Katanya sama-sama keluar darah, tidak sama. Istihadah wajib sholat, haid tak wajib sholat. Loh, ini orang tidak tahu, jangan ngaku. Loh, kalau perempuan itu kalau di rumah dengan sepupunya batal tak wudunya? Tak lah, kan adik abangnya. Batal. Nak sepupu itu nak batal. Jadi kalau kapan berfoto jangan main rangkul-rangkul. Tak lah, kan dengan sepupu dewe. Mati wek sepupu kok.
Maka hari ini tugas kita seorang santri, yang kemarin belum baik berubahlah jadi baik, yang kemarin belum rajin berubahlah jadi orang rajin. Banggakan orang tuamu. Kalaupun hari ini orang tua kita meninggal dunia, yakinlah kita bagian dari anak yang waladun solihun yad'aulah, anak yang mendoakan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena penting zaman sekarang nak, anak yang berbakti dengan orang tua tu. Orang tua kita meninggal, orang meninggalkan tiga. Dia pertama ilmu yuntafa'u bih, yang ditinggalnya nak, ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita tak pula mondok amat, mereka nak berbini baik, berarti tak termasuk orang ilmu yang tufa'u bih toh. Yang kedua sedekah jariah. Orang tua kita ke masjidnya jarang, Jumat sedekah 2.000 nya nak masuk surga lah. Kapan Jumat orang tua kita sedekah mau duit 2.000 nya nak masuk surga lah. Berarti tak termasuk dah. Berarti tengah sekok lagi. Ya anak waladun salihun, wujudkan mimpi orang tua kita sama-sama. Jadilah kita anak yang waladun salihun yad'aulah. Kita berdoa semoga orang tua kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita, guru-guru kita juga diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah santri-santrinya. Allahumma amin. Jadikanlah kita semua santri yang soleh dan solehah. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Santri yang saya muliakan, asatid wal asatidah, semoga perjumpaan kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Saya mohon maaf, habis ini mungkin saya nak ke Jambi, jadi tak bisa lama-lama, jadi agak sok sibuk dikit. Jadi saya bilang kalau ditanya santri mana, santri umul masakin. Jadi saya ditanya saat ini, Ustaz ngajar di mana? Saya dah ngajar dah, saya santri Ibu Tiaman. Woi. Loh, saya bilang saya tetap jadi ngaku santri, cuman bedanya santri saya ini, saya tidak ada santri mukim, santrinya dari rumah, santri ghairu mukim. Santri kalong, kapan Senin, Selasa, Rabu di pondok, Kamis, Jumat, Sabtunya di rumah. Semacam itu. Ya, kalian juga santri, kita sama-sama santri. Ya, yakinlah kepada guru kita, insya Allah dia bakal membimbing kita jadi santri yang soleh-solehah. Ya, yang kemarin belum sempat tobat, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi tidak masuk sekolah, jangan lagi tidak nak ngapal dengan alasan pura-pura sakit gigi, pura-pura sakit perut, pura-pura pening kepala, pura-pura rindu mak bapak. Insyaallah semoga diberikan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang tersinggung dengan ucapan saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya ya